kita sekarang kayak gini kan ngerasa semuanya gampang tuh, jadinya mau ngapa-ngapain tuh enak aja gitu. Dan sometimes tuh kita malah kayak sering sambat karena sesuatu tuh nggak seperti yang kita kira. Tapi sebenarnya teman-teman difabel netra tuh sesi sambatnya harusnya lebih banyak gitu daripada kita, tapi ternyata mereka enggak juga gitu. Mereka malah masih positif gitu pikirannya untuk at least tuh melanjutkan hidup, menggapai mimpinya mereka, karena sama-sama kita tuh semua pasti punya mimpi gitu. Cuman ternyata kekurangan tidak membuat mereka jadi kayak terus kecil hati gitu atau gimana, enggak gitu. Dan mereka tuh selalu mencari cara bagaimana supaya bisa tetap bertahan hidup, dan itu yang membuat saya jadi apa ya, ya kadang-kadang tuh ngerasa kayak wah saya ini orangnya kurang bersyukur ya gitu, karena kayaknya tuh cuma karena nggak ada atau kurang cocok aja gitu sama yang kita pikir tuh, terus kadang kita jadi kayak males atau nggak mau ngelanjutin gitu. Tuh teman-teman difabel netra tuh nggak, mereka tahu banget apa yang mau mereka dapatkan, tapi meskipun mereka tahu ada halangan, mereka tetap melakukannya kayak gitu. Bahaya ya. Oke, hai. Nama saya Veronica Kristamia Juniarmi, biasa dipanggil Vero. Kesibukan saya sekarang jadi penasehat, Dewan Penasehat di Brilliant Indonesia Komunitas Difabel Netra. Namanya Brilliant karena berasal dari kata Braille dan Brilliant. Itu Braille itu untuk identitas, karena ini komunitas yang bergerak ke difabel netra, dan Brilliant itu adalah mimpi kami. Jadi supaya teman-teman difabel netra itu juga jadi seorang yang sukses gitu. Kegiatannya cukup banyak yang dipunyai Brilliant ya. Yang pertama itu yang paling pertama kami lakukan tuh kursus bahasa Inggris. Terus kegiatan kedua itu yang sangat kami sukai itu adalah layar bisik. Ya, layar bisik itu yang juga kayaknya jadi favorit beberapa orang karena konsepnya unik, yaitu nonton bioskop tapi bareng teman-teman difabel ya kan. Jadi loh gimana nih, isunya kan netra nih kok disuruh nonton film gitu. Nah makanya kami namakan layar bisik, karena relawannya nanti itu harus membisikkan adegan yang non dialog. Terus ada juga yang lain, misalnya audiobook massal. Itu kita membuat audiobook, jadi ada buku yang diaudiokan supaya teman-teman difabel netra yang sekarang sudah melek teknologi itu bisa menikmati buku tanpa harus menunggu ada buku braille-nya atau ada versi digital book-nya gitu. Jadi kita buatkan audiobook-nya, dan teman-teman yang awas atau teman-teman yang bisa ngelihat kayak kita ini juga bisa tahu tentang difabel netra itu gimana cara mereka membaca. Oh ternyata tidak semudah yang biasa kita lakukan kan gitu. Kita sama-sama saling belajar itu, dimana Brilliant lebih ke memperkenalkan ada teknologi ini loh, ada teknologi itu, ada aplikasi ini, aplikasi itu gitu. Tapi teman-teman difabel netra sendiri yang mencari, karena mereka itu cenderungnya memang kalau tidak benar-benar butuh banget gitu nggak minta bantuan, karena kami juga lebih suka ketika mereka tuh bisa jadi difabel yang mandiri, jadi tidak merasa diri difabel, jadi terus semuanya harus dibantu sama relawan. Karena kalau seperti itu kan nanti akan terlalu ketergantungan kan kurang baik ya. Jadi setelah mereka kenal yang namanya JAWS atau talkback, JAWS itu yang ada di laptop, jadi laptopnya tuh bisa ngomong, bisa menyuarakan apa yang mereka baca di laptop itu, atau talkback di HP. Sekarang semua HP pun sudah punya accessibility itu namanya. Jadi ketika HP-nya sudah mode accessibility, itu nanti semua akan berubah, nggak akan seperti HP seperti yang biasanya kita pakai gitu. Mulai dari setiap pencetan itu akan bergetar. Untuk berjudul bodinya itu adalah justified, hurufnya Arial, size-nya 12, time spacing-nya double. Ngomong nggak ngaco ngomong. Oh iya bisa. Sudah kan? Ya oke. Nama lengkap saya Nubuat Muhammad Mahdudi. Kalau dipanggilnya Aad kalau di sama teman-teman. Gitu. Saya dari Jalan Wonosari kalau tinggal. Kalau pekerjaan saya semenjak tahun 2009 itu menjadi instruktur komputer bicara untuk tunanetra di sini di Badan Sosial Mardiwuto. Ya.
untuk mengajar komputer bicara untuk teman-teman netra di Jogja dan sekitarnya. Jadi kita menggunakan software screen reader atau pembaca layar. Jadi aplikasi pembaca layar ini adalah prinsip kerjanya dia mereproduksi teks ya ke dalam bentuk audio yang bisa kita dengarkan melalui speaker atau headset. Jadi melalui aplikasi itu seolah-olah kayak ada sekretaris pribadi yang membacakan apa yang terjadi di layar gitu. Awalnya dulu ya yang pasti adalah pengenalan mendengarkan screen readernya. Oh, screen reader. Ya, screen reader Jobs itu ngomong apa gitu kan. Nah itu awalnya kan kita nggak terbiasa. Dia ngomong apa gitu. Nah itu yang terkadang bikin kita jadi ya sulit, artinya sulit dalam artian ini apa sih dia Windows ini maunya apa, menunya gimana gitu. Awalnya itu. Oh, alah. Lalu kemudian di keyboardnya, karena untuk tunanetra kan keyboard harus 10 jari. Iya, 10 jari. Dengan metode 10 jari, nah itu awalnya kesulitannya di situ. Ambil mas, anu mas. Oh iya, ambil nanti. Karena mas ambil mas. Lagi apa ini? Anu bu, Gua ada resep. ada. Jadi situ jenenge. Mbak Rade. Sana bahasan. Satu resep. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Ya. Dan kami Masa ada tadi ngaku aja tadi santai enggak itu. kitab Taurat. Enggak kok Sesungguhnya ngertiin. dia adalah orang Hanya yang tuh kalau kerjaan. Kalau kata rencangi Romasi, kenal nggak? Romasi ndi? Ampun. Niki minjang niki. Go. Tapi di Babel itu kan ada beberapa macam, ada 2 macam sebetulnya. Yang pertama itu total blind, yang kedua itu low vision. Kalau total blind, namanya juga total blind ya, jadi mereka buta total. Kalau low vision itu low, jadi mereka masih punya jarak pandang, masih bisa lihat, tapi itu dengan jarak pandang yang tertentu karena kualitasnya low vision itu tadi. Nah, kalau yang total blind itu mereka sama sekali nggak bisa lihat, jadi pakai HP ya hanya menggunakan accessibility itu. Tapi kalau yang low vision mereka masih bisa lihat meskipun dari jarak tertentu, biasanya dari jarak dekat gitu. Jadi HP-nya tuh benar-benar didekatkan ke mata. Dan kalau misalnya malam itu biasanya kan penglihatan akan semakin berkurang lagi. Jadi biasanya HP-nya mereka juga modenya tuh yang di zoom. Kalau pengalaman menggunakan teknologi itu, oh iya dulu bukan kesulitan sih, kayak apa ya? Kadang sebenarnya kita kurang mengembangkan diri, maksudnya tuh cari informasi gitu, kadang tuh males gitu kan, cari informasi kesana kemari, tahu-tahu ada teknologi ini gitu, ya gitu. Jadi kadang nggak tahu tuh informasi dari mana aja gitu. Keuntungannya banyak sih sebenarnya, kayak nih teknologi kan udah masuk ke ini ya, touchscreen ya. Iya. Keuntungannya itu banyak, kayak misal sebenarnya kalau kita bisa memakai
teknologi dengan bijak, dengan apa ya, ya udah sebutuhnya kita gitu. Misal mau jualan di medsos, ya udah jualan aja gitu, belajar gimana sih caranya, terus nah setelah itu kan tinggal kita endorse kan. Sebenarnya jualan posting apa all shop itu kan tinggal posting doang ya, gampang sebenarnya sih. Jadi tergantung kita bisa manfaatin apa enggak gitu. Kalau saya emang lebih suka ke apa tuh, penjualan gitu kan. Jadi ya tak manfaatin buat jualan aja gitu, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Teman-teman yang ada di luar, waduh, ya itu teman-teman yang ada di luar ya, yang pasti belum kenal sama teman-teman difabel netra terutama. Kalau menurut saya yang pertama itu jangan takut duluan gitu. Kadang kan kita tuh takut atau segan itu karena kita tuh belum tahu apa yang harus dilakukan kan gitu. Sama. Jadi di apa yang ada di mindset kita itu apa yang biasanya cuma kita tahu dari luar aja kayak itu. Kalau menurut saya, yuk kenalan sama teman-teman difabel netra terutamanya ya. Yuk kita kenalan, kita sama-sama saling tahu apa sih, gimana sih mereka itu, apakah ekspektasi teman-teman itu sama dengan yang terjadi di kenyataan di lapangannya. Setelah teman-teman semua kenal dengan teman-teman difabel netra ya, jadi jangan takut kenalan, yuk kenalan dulu aja sama teman-teman difabel, karena teman-teman difabel tuh nggak, kebanyakan sekarang ini terutama tuh nggak seperti yang teman-teman awas pikirkan ya gitu. Biasanya kan orang akan memandang teman-teman difabel tuh kasihan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, padahal sebenarnya mereka itu sama lah gitu, maksudnya tuh nggak mau ngurang-ngurangi, nggak mau lebih-lebihkan gitu.